Selamat siang sahabat On-Cam, tepat pada 1 Agustus 2022 sedang berlangsungnya kegiatan debat calon eksekutif Pemira Elektronik 2022 yang diselenggarakan di Aula Suradireja, Kampus FISIP Unpas. Debat kali ini mengusung tema pemimpin yang amanah, berkarakter, berwawasan luas, kooperatif, dan berkontributif untuk memajukan FISIP unggul. Untuk informasi dan kondisi lebih lanjut, berikut laporannya. Debat calon eksekutif Pemira Elektronik 2022 kali ini terdapat dari dua koalisi. Yang pertama, koalisi FISIP Maju, terdiri dari Partai Jong Pasundan, Pinus, dan Kompas yang mengusung Raihan Ilham sebagai calon presiden, Andre Muhammad Nur Fauzi sebagai calon wakil presiden, Muhammad Nur Alamsyah sebagai calon gubernur hubungan internasional, dan Dita Restina Salsabila sebagai calon gubernur kesejahteraan sosial. Koalisi yang kedua, Koalisi Solusi Mahasiswa, terdiri dari Partai Paspor, Parma, dan Jendela Kesatuan yang mengusung Aldi Gunawan sebagai calon presiden, Muhammad Habibul Haq sebagai calon wakil presiden, Tio Raisyal sebagai calon gubernur ilmu komunikasi, Gusti Wahyu Alamsyah sebagai calon gubernur hubungan internasional, Iksan Firmansyah sebagai calon gubernur administrasi publik, dan Nur Meilani Anggreni sebagai calon gubernur administrasi bisnis. Panelis debat calon eksekutif kali ini dihadiri oleh Bapak Tino Rila Sebayang SIPMSI, dosen hubungan internasional FISIP Unpas, dan Bapak Teguh Yuliansyah SIKOM MSIKOM, dosen ilmu komunikasi FISIP Unpas, dengan moderator Bapak Vera Hermawan SIKOM MIKOM, dosen ilmu komunikasi FISIP Unpas, serta kedua narasumber yaitu Demisioner Presiden FISIP Unpas, Jody Nur Fadila SIKOM, dan Billy Gustian SAB. Bagaimana harapan Bapak untuk calon pemimpin yang nantinya akan terpilih pada periode ini? Ya, terima kasih pada sahabat-sahabat On-Cam. Tentunya dari sisi pembina kemahasiswaan mensupport kegiatan debat eksekutif ini yang berjalan dari pagi sampai menjelang nanti sore. Tadi kita memulai debat dari mulai calon gubernur ya dan calon presiden. Tentunya harapan bahwa debat hari ini akan memberikan gambaran kepada masyarakat FISIP, terutama kepada para mahasiswa yang nanti akan memilih di hari Rabu. Mereka nanti akan bisa melihat bagaimana calon-calon pemimpin baik di level gubernur maupun calon presiden, terutama di dalam memaparkan program-programnya, visi-misinya dalam rangka tentunya kerjasama berkolaborasi dengan fakultas dalam konteks mempromosikan baik itu fakultasnya maupun juga kehidupan kampusnya. Baik Pak, bagaimana kesan-kesan atau pendapat Bapak terhadap hasil daripada debat calon eksekutif yang telah dilaksanakan? Ya, kalau lihat kesan-kesannya memang kan belum berakhir ya. Iya. Baru gubernur yang bisa kita lihat. Dari paparannya tentunya apa yang disampaikan, visi misinya ini tidak perlu harus melambung tinggi. Harapan tentunya dia juga harus mengingat tentang masa kepemimpinan ini hanya 10 bulan. Juga dukungan dana yang juga tidak besar, dukungan SDM juga yang tidak begitu banyak, walaupun dalam open recruitment biasanya banyak, seperti bagaimana On-Cam lah, mungkinnya banyak pada saat berjalan seiring dengan waktu biasanya seleksi alham berguguran. Nah, Pak Dhani pun tentunya selaku pembina kemahasiswaan harapan memang dikala menyusun program lembaga kemahasiswaan baik yang di tingkat jurusan, di tingkat himpunan maupun di BEM, harapan jangan terlalu muluk-muluk besar, sedikit tapi berkualitas, yang bisa melihat bahwa oh ini loh BEM FISIP Unpas, oh ini loh himpunan yang ada di FISIP Unpas, luar biasa kegiatannya. Artinya harus ada kolaborasi antara himpunan yang satu dengan yang lain supaya kegiatannya itu juga bisa besar seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhirnya, menurut Bapak nih, apakah penting mahasiswa untuk belajar berpolitik?
fakultasnya ilmu sosial ilmu politik. Rasanya tidak salah ya. Dalam politik ini kan mengatur siasat strategi. Hari ini mereka yang masuk ke debat eksekutif bukan tidak berpolitik, mereka pasti berpolitik, melakukan siasat, melakukan koalisi itu pun dalam rangka meraih sebuah tujuan. Artinya para mahasiswa yang kuliah di FISIP sah-sah saja mereka istilahnya bermain politik dalam tataran kampus ya, bukan dalam tataran politik kenyataan di dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan bukan. Tapi politik kampus sebatas apa yang dia ketahui, bagaimana memenangkan sebuah pertarungan nanti hari Rabu. Hari ini kan mereka sedang mengatur siasat, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyampaikan program, bagaimana apa yang dia sampaikan juga ternyata menjadi daya tarik, didengar oleh semua orang, didengar yang akhirnya nanti akan menjatuhkan pilihan. Kalau begitu saya akan memilih loh si A, si B atau si C. Pelaksanaan debat calon eksekutif ini, tema apa yang diambil dari debat calon eksekutif kali ini dan mengapa mengambil tema tersebut? Oke, jadi tema debat eksekutif ini yaitu mewujudkan pemimpin yang amanah, berkarakter, berwawasan luas, kooperatif, dan berkontributif untuk mewujudkan visi tunggal. Itu temanya. Terus mengapa tadi alasannya mengapa saya mengambil tema itu, karena sesuai dengan apa yang dipaparkan di tema, kami ingin siapapun yang naik mengambil memegang teguh amanah yang pasti, terus berkarakter, dan tidak hanya berkarakter, beliau juga harus memiliki wawasan yang luas, juga kooperatif dan berkontributif untuk apa? Untuk memajukan visi tunggal yang pastinya visi lebih baik. Apakah sempat terjadi kendala ketika dalam pelaksanaan debat calon eksekutif kali ini? Kalau kendala sih pasti ya, dinamika itu namanya sebagian dari dinamika, cuman kami tidak akan mengambil itu sebuah bagian besar, kendala harus ada solusinya. Maka dari itu sejauh ini semuanya tetap kondusif untuk kami. Pertanyaan terakhir, apa yang diharapkan untuk para calon pemimpin HMJ yang nantinya akan terpilih? Oke, harapan saya sesuai dengan tema yang pastinya amanah, berwawasan luas. Mudah-mudahan nanti siapapun yang naik menjadi calon presiden ataupun calon gubernur bisa memberikan apa yang mereka janjikan di sini gitu ya, di debat mereka, dengan seamanah mungkin yang pada akhirnya mungkin bisa membuat wadah untuk mahasiswa-mahasiswa mengutarakan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dan mengalirkan apa yang menjadi minat bakat mahasiswa. Dari FISIP angkatan 2019, saya di sini sebagai calon presiden BEM FISIP Unpas yang diusung oleh koalisi FISIP Maju. Nah, buat pertanyaannya, apa sikap dan aksi yang sangat cocok dilakukan mahasiswa agar tetap aktif dan kreatif di saat situasi transisi pandemi ke endemi seperti ini? Siap. Tentunya yang pertama harus adanya inisiasi daripada mahasiswa itu sendiri. Yang kedua harus ikut membersamai, baik itu pihak fakultas ataupun lembaga kemahasiswaan. Yang ketiga harus adanya partisipasi serta kontribusi, yang mana bisa bersama-sama mewujudkan kolaborasi di ruang-ruang eksternal maupun internal, sehingga transisi pandemi ini kita bisa maksimalkan bahwasannya pandemi yang telah lalu itu merupakan sebuah hikmah, sebuah hal-hal yang besar yang kita bisa optimalkan pada saat sekarang ini. Apa kelebihan dan kekurangan ketika kegiatan debat calon eksekutif pemilihan elektronik ini berlangsung? Siap. Kelebihan dari debat eksekutif calon presiden mahasiswa dan juga calon gubernur saat ini, kelebihannya kita bisa lebih maksimalkan terkait digital. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu hanya offline saja. Dan kekurangannya mungkin partisipasi daripada mahasiswa umum di sini berkurang karena mengingat juga baru beres pandemi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Gunawan, mahasiswa FISIP
FISIP jurusan angkatan 19, jurusan Ilkom angkatan 19. Sebelumnya, kami dari OnCam ingin bertanya mengenai sikap dan aksi yang sangat cocok dilakukan mahasiswa agar tetap aktif dan kreatif di saat situasi transisi pandemi ke endemi seperti ini, bagaimana ya? Nah, terusus untuk mahasiswa harus adanya langkah-langkah produktif gitu. Nah, jangan sampai teman-teman mahasiswa kali ini hanya sebatas diam di rumah kemudian pulang ataupun ke kelas kemudian pulang. Jadi tanggung jawab mahasiswa di sini bukan hanya persoalan akademik, tapi apa yang sekiranya akan kita lakukan terhadap kampus kita sendiri. Maka dari itu langkah-langkah bersifat produktif ini itu sangat penting di transisi hari ini. Baik, apa kelebihan dan kekurangan ketika kegiatan debat calon eksekutif Unira Elektronik ini berlangsung? Untuk evaluasi kegiatan kali ini paling terkait dengan pembatasan durasi. Karena bicara tentang argumentatif yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semua itu harus terstruktur, tersistematis dan terarah. Maka dari itu harus adanya perpanjangan durasi waktu. Nah, pertanyaan terakhir, apa harapan Akang untuk mahasiswa FISIP Unpas jika nantinya Akang terpilih? Harapan dan proyeksi ke depannya adalah memperlakukan mahasiswa sebagaimana masyarakat ataupun keterlibatan mahasiswa itu adalah yang paling prioritas. Terkait dengan program kerja ataupun aktivitas yang akan kami gaungkan nantinya bakal melibatkan mahasiswa umum, karena mahasiswa ataupun orang-orang yang memang tidak tergabung dalam organisasi pun pada akhirnya bisa melakukan pandangan dan masukan terhadap organisasi internal. Maka dari itu harus adanya keterlibatan dan pandangan terkait dengan masukan mahasiswa terkait dengan program kerja yang nantinya bakal kita gagas. Maka dari itu harus adanya kedekatan moral dan secara harmonis terkait dengan keinternal mahasiswa secara umum. Maka dari itu bukan hanya terkait dengan program kerja, tapi harus adanya langkah-langkah kolaboratif yang harus sama-sama kita gaungkan, sehingga apa-apa saja yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang mempunyai pemangku kebijakan itu tepat sasaran ketika melibatkan mahasiswa umum dan melibatkan langkah-langkah kolaboratif terkait dengan organisasi. Baik sahabat OnCam, sekian liputan kegiatan debat calon eksekutif Pemira Elektronik tahun 2022. Jangan lupa untuk saksikan liputan-liputan OnCam selanjutnya. Stay tune terus di Instagram OnCam. Saya Sisa Devi Karolin beserta tim yang bertugas melaporkan untuk OnCam. OnCam, unleash your skill.